Shalom saudara yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali di hari ini. Kembali saya akan mengajak kita untuk sama-sama kita baca Alkitab lagi saudara. Menarik dalam pembacaan kita hari-hari ini, karena dari membaca Alkitab kita terbuka pikiran dan kita jadi tahu apa yang terjadi di masa-masa lampau dengan bangsa Israel. Dan yang lebih luar biasa, Roh Kudus bekerja sehingga firman itu menjadi daging, bertumbuh, berbuah, dan jadi berkat buat kita semua. Saudara yang diberkati Tuhan, kembali kami dari Elkana Ministry hari ini menyapa saudara. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab, sama-sama akan baca dan dengar firman Tuhan. Dan hari ini kembali saya menggunakan Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible atau IMB. Saudara, sebelum kita memulai, mari kita mulai dengan doa. Kami bersyukur Aba Bapa untuk kasih-Mu hari ini di hari pertama di minggu ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik bagi setiap kami. Kami melewati banyak sekali musim di belakang kami. Tapi kalau hari ini kami bisa ada, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Dan satu hal yang harus sering kami ingat, selalu kami ingat dalam hati, bahwa Immanuel, Tuhan selalu sertai kami. Hari ini kami rindu sama-sama mau baca dan dengar firman-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus yang manis yang akan tolong kami dalam mengerti, memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kami lewat pembacaan hari ini. Kami siap membaca firman, mendengar suara hati Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya ingin membacakan bagi saudara dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-27. Hari ini kita akan mulai dengan satu ayat saja. Bilangan pasalnya yang ke-7 dengan perikop warisan bagi anak-anak perempuan. Datanglah anak-anak perempuan Zelafehat, anak Hefer, anak Gilead, anak Makir, anak Manasye dari kaum-kaum orang Manasye, anak Yusuf. Inilah nama anak-anak perempuannya: Mahla, Noa, Hogla, Milka, dan Tirsa. Mereka berdiri di hadapan Musa, Imam Eleazar, para pemimpin dan seluruh jemaat di pintu kemah pertemuan. Kata mereka, "Ayah kami telah mati di padang gurun. Ia tidak ada di antara kumpulan orang-orang yang berkumpul melawan Yahweh dan dalam kumpulan Korah, tetapi ia mati dalam dosanya sendiri, lalu tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami dikeluarkan dari tengah-tengah kaumnya? Apakah karena tidak ada baginya anak laki-laki? Berikanlah kami warisan di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa membawa perkara mereka ke hadapan Yahweh. Maka berfirmanlah Yahweh kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Sesungguhnya engkau harus memberikan kepada mereka warisan turun-temurun di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka. Maka haruslah engkau menyerahkan warisan ayah mereka kepada mereka. Haruslah engkau berkata kepada orang Israel, jika seseorang telah mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah engkau menyerahkan warisannya kepada anak perempuannya. Namun jika ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah engkau memberikan warisannya kepada saudara-saudara laki-lakinya. Tetapi jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah engkau memberikan warisannya kepada saudara-saudara laki-laki ayahnya. Juga jika ayahnya tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah engkau memberikan warisannya kepada kerabat terdekat dari kaumnya, dan ia harus memilikinya. Kemudian hal ini menjadi suatu ketetapan hukum bagi kaum Israel sebagaimana Yahweh telah memerintahkan Musa. Yahweh berfirman kepada Musa, "Naiklah ke atas pegunungan Abarim ini dan lihatlah negeri yang telah kuberikan kepada kaum Israel. Ketika engkau sudah melihatnya, engkau juga akan dikumpulkan kepada kerabatmu seperti sudah dikumpulkannya juga Harun, saudaramu itu. Karena pada waktu ketidaktaatan jemaat di padang gurun Sin, engkau pun tidak menaati perintah untuk menguduskan aku di depan mata mereka. Di dekat air itu, itulah mata air Meriba di Kades di padang gurun Sin." Lalu Musa berkata kepada Yahweh, "Biarlah Yahweh,
Elohim atas roh segala makhluk menunjuk seseorang atas jemaat ini yang akan memimpin dan membawa mereka semua keluar masuk sehingga jemaat Yahweh tidak menjadi seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Yahweh berfirman kepada Musa, "Panggillah Yosua anak Nun, seseorang yang padanya ada roh kepemimpinan, lalu tumpangkanlah tanganmu ke atasnya. Engkau harus membawanya ke hadapan Imam Eleazar di depan seluruh jemaat. Lalu haruslah engkau memberi perintah kepadanya di depan mata mereka. Engkau harus memberikan kepercayaan dan kuasa kepadanya agar seluruh jemaat kaum Israel mendengar. Ia harus berdiri di hadapan Imam Eleazar agar dapat dinyatakan kepadanya tentang keputusan Urim di hadapan Yahweh oleh Imam Eleazar. Maka atas perkataannya mereka keluar dan masuk, ia beserta semua kaum Israel bersamanya, bahkan seluruh jemaat." Lalu Musa melakukan seperti yang Yahweh perintahkan. Kemudian dijemputnyalah Yosua untuk menghadapkannya ke hadapan Imam Eleazar, juga ke hadapan seluruh jemaat. Musa menumpangkan tangannya ke atasnya, lalu memerintahkannya sebagaimana yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Haleluya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-7. Biarlah firman hari ini memberkati kita semua dalam kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara di dalam kasih anugerah Bapa Yahweh. Terpujilah nama Tuhan atas setiap kita, atas setiap nafas yang Dia berikan. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih saudara. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.